Hai semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa waktu berjalan begitu cepat tanpa benar-benar terasa? Seperti baru kemarin kita memulai sesuatu, tiba-tiba sudah berada di titik yang jauh berbeda tanpa sadar bagaimana bisa sampai di sana? Hidup seringkali terasa seperti itu, berjalan tanpa jeda, tanpa aba-aba. Dan yang paling sering terjadi adalah kita baru tersadar ketika sesuatu sudah terlewat. Ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya sederhana, tapi karena dianggap sepele, kita menundanya, mengabaikannya, atau bahkan tidak pernah benar-benar memikirkannya sama sekali. Padahal, justru hal-hal kecil itulah yang sering menjadi penentu besar dalam kehidupan kita ke depan. Dan ironisnya, kesadaran itu biasanya datang terlambat saat kita tidak lagi punya banyak pilihan selain menerima apa yang sudah terjadi. Banyak dari kita hidup seolah-olah punya waktu yang tidak terbatas. Kita menunda untuk memperbaiki diri, menunda untuk memulai sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin dilakukan, menunda untuk meminta maaf, menunda untuk menjaga hubungan, bahkan menunda untuk peduli pada diri sendiri. Kita sering berpikir, nanti saja, tanpa benar-benar tahu kapan nanti itu akan datang. Dan yang lebih berbahaya, kita merasa nyaman dengan penundaan itu. Kita merasa semuanya masih baik-baik saja, padahal diam-diam waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu menunggu. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa memperhatikan hal-hal yang paling dekat dengan kita. Kita ingin sukses, ingin diakui, ingin mencapai sesuatu yang terlihat hebat di mata orang lain, tapi di saat yang sama, kita mengabaikan hal-hal mendasar seperti kesehatan, hubungan dengan keluarga, atau bahkan kondisi mental kita sendiri. Kita menganggap semua itu bisa diurus nanti, setelah semuanya stabil. Padahal, justru karena kita mengabaikannya, hidup menjadi tidak stabil. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi tentang bagaimana kita menjalani setiap proses di dalamnya. Banyak orang yang berhasil secara materi, tapi kehilangan banyak hal di perjalanan. Ada yang kehilangan waktu bersama keluarga, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan ketenangan batin. Dan ketika mereka mencoba untuk kembali, semuanya sudah tidak sama lagi. Kita semua punya sesuatu yang ingin diperbaiki dalam hidup. Entah itu kebiasaan buruk, hubungan yang renggang, atau mungkin impian yang selama ini hanya disimpan tanpa pernah benar-benar diwujudkan. Tapi masalahnya bukan pada apa yang ingin kita lakukan, melainkan pada kapan kita mulai melakukannya. Karena seringkali kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tidak melakukannya sekarang. Menunggu waktu yang tepat adalah salah satu alasan paling umum yang sering kita gunakan. Kita merasa harus menunggu kondisi yang ideal, harus menunggu situasi yang mendukung, harus menunggu kesiapan yang sempurna. Padahal, kenyataannya tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Selalu ada alasan untuk menunda, selalu ada hal yang membuat kita merasa belum siap. Dan jika kita terus menunda, yang terjadi adalah kita tidak pernah benar-benar memulai. Ada juga kecenderungan untuk meremehkan dampak dari keputusan kecil. Kita berpikir bahwa satu hari menunda tidak akan berpengaruh. Satu kebiasaan buruk tidak akan merusak segalanya. Satu kesempatan yang dilewatkan tidak akan membuat perbedaan besar. Tapi jika itu terus terjadi, sedikit demi sedikit, dampaknya akan terasa. Bukan dalam satu hari, tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal yang sering membuat kita terlambat bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu lama diam. Kita tahu apa yang perlu diubah, tapi kita memilih untuk tetap berada di zona nyaman. Kita tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi kita memilih untuk mengabaikannya. Dan tanpa sadar, kita membiarkan waktu membawa kita semakin jauh dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita juga sering terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita merasa tertinggal karena melihat pencapaian orang lain. Padahal, yang paling penting adalah bagaimana kita bergerak dalam hidup kita sendiri. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing, dan membandingkan diri hanya akan membuat kita semakin sulit untuk maju. Ada satu hal yang penting untuk dipahami, yaitu bahwa perubahan tidak selalu datang dari keputusan besar. Justru perubahan sering dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita merespon sesuatu, cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain.
Hal-hal kecil ini mungkin tidak terlihat signifikan dalam waktu singkat, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri ketika merasa belum mencapai sesuatu. Kita merasa gagal, merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal, padahal setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tidak ada garis waktu yang harus diikuti. Yang penting adalah kita terus bergerak sekecil apapun langkahnya. Kita juga perlu belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri, mengakui apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Banyak orang hidup dengan standar orang lain, bukan dengan apa yang benar-benar mereka inginkan. Dan pada akhirnya, mereka merasa kosong, meskipun secara luar terlihat berhasil. Salah satu hal yang paling sering disesali dalam hidup adalah hal-hal yang tidak dilakukan. Bukan kesalahan yang dibuat, tapi kesempatan yang dilewatkan. Kata-kata yang tidak diucapkan, langkah yang tidak diambil, keputusan yang tidak pernah dibuat. Dan penyesalan itu tidak bisa diubah, karena waktu tidak bisa diulang. Kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Itulah kenapa penting untuk mulai sekarang, bukan nanti. Mulai memperbaiki hal-hal kecil, mulai mengambil langkah yang selama ini ditunda, mulai melakukan sesuatu yang selama ini hanya menjadi rencana. Tidak harus langsung besar, yang penting adalah mulai. Hidup bukan tentang menunggu sampai semuanya sempurna, tapi tentang bergerak meskipun belum sempurna, tentang berani mencoba meskipun belum yakin, tentang tetap berjalan meskipun pelan, karena yang paling berbahaya bukan kegagalan, tapi tidak pernah mencoba sama sekali. Dan pada akhirnya, yang akan menentukan hidup kita bukanlah apa yang kita rencanakan, tapi apa yang benar-benar kita lakukan. Bukan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita wujudkan. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perjuangkan. Jadi, sebelum semuanya terlambat, sebelum penyesalan datang dan tidak bisa diperbaiki, ada satu hal sederhana yang perlu dilakukan, yaitu berhenti menunda dan mulai bergerak. Tidak perlu menunggu momen yang tepat, tidak perlu menunggu semuanya siap, karena jika terus menunggu, bisa jadi yang kita tunggu tidak pernah datang. Kadang kita berpikir bahwa hidup akan selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Kita merasa selalu ada waktu untuk memperbaiki semuanya nanti. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal yang jika sudah terlewat, tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Waktu yang hilang tidak bisa diulang. Kesempatan yang terlewat tidak selalu datang lagi. Dan orang-orang yang pergi tidak selalu bisa kembali. Kita sering terlalu percaya bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki kapan saja. Kita menunda untuk meminta maaf karena merasa masih ada waktu. Kita menunda untuk memperbaiki hubungan karena merasa semuanya masih baik-baik saja. Kita menunda untuk peduli karena merasa itu bukan hal yang mendesak. Padahal tanpa kita sadari, semuanya perlahan berubah. Hubungan yang dulu dekat bisa menjadi jauh hanya karena kurangnya perhatian. Kepercayaan yang dulu kuat bisa menjadi rapuh karena hal-hal kecil yang terus diabaikan. Dan yang paling sering terjadi adalah kita baru menyadari pentingnya sesuatu setelah kehilangannya. Banyak orang yang hidup dengan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu ketika mereka masih punya kesempatan. Mereka ingin kembali ke masa lalu, bukan untuk mengubah semuanya, tapi hanya untuk melakukan satu hal kecil yang dulu mereka abaikan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kita hanya bisa bergerak ke depan, bukan ke belakang. Ada satu hal yang sering membuat kita terlambat, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak berhasil, takut terlihat bodoh. Rasa takut ini membuat kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kita merasa lebih aman dengan tidak mencoba daripada harus menghadapi kemungkinan gagal. Padahal kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Kegagalan adalah bagian dari proses. Tanpa kegagalan, kita tidak akan belajar. Tanpa mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Dan yang paling penting, tanpa mengambil resiko, kita tidak akan pernah berkembang. Kita juga sering terlalu banyak berpikir sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita menganalisis terlalu dalam, mempertimbangkan terlalu banyak hal, sampai akhirnya kita kehabisan waktu hanya untuk berpikir. Padahal tidak semua hal dalam hidup bisa dipastikan sejak awal. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami setelah kita menjalaninya.
Terkadang langkah kecil yang dilakukan sekarang jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan. Kita tidak perlu menunggu semuanya jelas untuk mulai berjalan. Justru dengan berjalan, kita akan menemukan kejelasan itu. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal harus sempurna. Banyak orang menunda karena ingin hasil yang sempurna. Mereka takut jika tidak sempurna, itu berarti gagal. Padahal kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak realistis. Yang lebih penting adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Seringkali kita juga terlalu keras pada diri sendiri ketika membuat kesalahan. Kita merasa gagal, merasa tidak layak, merasa tidak cukup baik. Padahal kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah gagal. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Terlalu lama terjebak dalam penyesalan hanya akan membuat kita sulit untuk bergerak maju. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari apa yang sudah terjadi dan menggunakan itu sebagai bekal untuk ke depan. Selain itu, penting juga untuk mulai menghargai waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki, tapi seringkali kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi nilai, sementara hal-hal yang benar-benar penting justru kita abaikan. Mulai sekarang, kita perlu lebih sadar dalam menggunakan waktu. Bukan berarti harus selalu produktif, tapi lebih kepada memastikan bahwa waktu yang kita gunakan benar-benar berarti. Entah itu untuk belajar, untuk beristirahat, untuk membangun hubungan, atau untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Hidup bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa bermakna apa yang kita lakukan. Kita bisa sangat sibuk, tapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi tidak benar-benar merasa puas. Yang terpenting adalah arah, bukan kecepatan. Lebih baik berjalan pelan tapi pasti, daripada berlari cepat tapi tidak tahu kemana arah yang dituju. Dan untuk menentukan arah itu, kita perlu benar-benar memahami apa yang kita inginkan dalam hidup. Seringkali kita mengikuti apa yang dilakukan orang lain, tanpa benar-benar tahu apakah itu sesuai dengan diri kita atau tidak. Kita terjebak dalam standar yang dibuat oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita merasa kehilangan arah. Untuk itu, penting untuk mulai mengenal diri sendiri. Apa yang sebenarnya penting bagi kita, apa yang membuat kita merasa hidup, apa yang benar-benar kita inginkan. Dengan memahami itu, kita akan lebih mudah untuk menentukan langkah yang perlu diambil. Dan yang paling penting, kita perlu mulai sekarang. Tidak perlu menunggu hari yang perfect, tidak perlu menunggu kondisi yang ideal. Karena jika kita terus menunda, kita hanya akan semakin jauh dari apa yang kita inginkan. Ada satu kenyataan yang sering kita hindari, yaitu bahwa hidup ini terbatas. Kita tidak punya waktu selamanya untuk memperbaiki semuanya, untuk mencoba semua hal, atau untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang lewat tidak akan pernah kembali. Tapi anehnya, kita sering bertindak seolah-olah waktu itu tidak ada batasnya. Kita menunda untuk hidup dengan benar, menunda untuk berubah, menunda untuk menjadi lebih baik. Kita menghabiskan hari-hari dengan rutinitas yang tidak benar-benar kita sadari, tanpa pernah berhenti untuk bertanya apakah ini benar-benar hidup yang kita inginkan. Kita berjalan, tapi tidak tahu kemana arah yang dituju. Banyak orang yang terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka pilih secara sadar. Mereka mengikuti arus, mengikuti kebiasaan, mengikuti ekspektasi orang lain, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan apakah itu sesuai dengan diri mereka atau tidak. Dan tanpa sadar, waktu terus berjalan, membawa mereka semakin jauh dari diri mereka yang sebenarnya. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebelum terlambat adalah berhenti sejenak dan benar-benar melihat ke dalam diri. Bukan sekadar menjalani hari seperti biasa, tapi benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi dalam hidup. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Kesadaran ini seringkali terasa tidak nyaman, karena kita mulai melihat hal-hal yang selama ini kita abaikan.
kita mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi justru dari ketidaknyamanan itu, perubahan bisa dimulai. Kita juga perlu belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Dan terlalu memaksakan diri untuk mengendalikan semuanya hanya akan membuat kita lelah. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon setiap situasi. Respons kita terhadap kehidupan akan menentukan arah hidup kita. Kita bisa memilih untuk menyerah, atau kita bisa memilih untuk tetap berjalan. Kita bisa memilih untuk terus menyalahkan keadaan, atau kita bisa mulai mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atas hidup sendiri adalah langkah yang tidak mudah, tapi sangat penting. Itu berarti kita berhenti menyalahkan orang lain, berhenti mencari alasan, dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita juga perlu mulai membangun kebiasaan yang lebih baik, bukan kebiasaan yang besar dan sulit, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, karena kebiasaanlah yang akan membentuk hidup kita dalam jangka panjang. Hal kecil seperti bangun lebih pagi, mengurangi waktu yang tidak produktif, mulai belajar sesuatu yang baru, atau sekadar meluangkan waktu untuk berpikir bisa membawa perubahan yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Kita juga perlu belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, tidak dengan cara egois, tapi dengan cara yang sehat. Memberi diri waktu untuk istirahat, tidak terlalu keras pada diri sendiri, dan tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda, dan tidak ada satupun yang benar-benar sama. Membandingkan diri hanya akan membuat kita merasa kurang, padahal mungkin kita sudah berjalan cukup jauh. Selain itu, penting juga untuk mulai memperbaiki hubungan dengan orang lain, karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Hubungan yang baik bisa menjadi sumber kekuatan, sementara hubungan yang buruk bisa menjadi beban. Jika ada hubungan yang perlu diperbaiki, lakukan sekarang. Jika ada kata yang perlu diucapkan, ucapkan sekarang. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak relevan, baik itu kebiasaan, pola pikir, atau bahkan orang-orang yang tidak membawa dampak baik dalam hidup. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk hal-hal yang lebih baik. Dan yang paling penting, kita perlu mulai hidup dengan lebih sadar. Bukan sekadar menjalani hari, tapi benar-benar hadir dalam setiap momen. Menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu. Pada titik tertentu, kita akan sampai pada satu kesadaran sederhana, tapi dalam, bahwa hidup ini bukan tentang menunggu sesuatu terjadi, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Kita tidak bisa terus berharap bahwa suatu hari nanti semuanya akan berubah dengan sendirinya. Perubahan tidak datang dari harapan, tapi dari tindakan. Banyak orang yang menunggu motivasi untuk memulai, padahal motivasi itu tidak selalu datang di awal. Seringkali motivasi justru muncul setelah kita mulai bergerak. Ketika kita melakukan sesuatu, sekecil apapun, kita mulai merasakan progres, dan dari situ muncul dorongan untuk terus melanjutkan. Kita tidak perlu menunggu merasa siap untuk memulai, karena jika menunggu kesiapan, kita mungkin tidak akan pernah benar-benar siap. Yang perlu dilakukan adalah memulai, meskipun masih ragu, meskipun masih takut, meskipun belum yakin. Ragu-ragu dan takut itu wajar, tapi jangan sampai itu menghentikan langkah kita. Justru dengan melangkah, kita belajar menghadapi rasa takut itu. Kita belajar bahwa banyak hal yang kita takutkan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita juga perlu mulai mengubah cara berpikir. Dari yang sebelumnya fokus pada masalah, menjadi fokus pada solusi. Dari yang sebelumnya melihat hambatan, menjadi melihat peluang. Cara berpikir ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup.
Selain itu, penting juga untuk mulai mengatur energi, bukan hanya waktu. Karena seringkali kita punya waktu, tapi tidak punya energi. Kita terlalu lelah, terlalu stres, terlalu terbebani, sehingga tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Mengatur energi berarti kita perlu tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan kapan harus berhenti. Kita tidak bisa terus memaksakan diri tanpa memperhatikan kondisi diri sendiri. Kita juga perlu mulai mengelilingi diri dengan hal-hal yang positif, entah itu lingkungan, informasi, atau orang-orang di sekitar. Karena semua itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Lingkungan yang mendukung akan membuat kita lebih mudah untuk berkembang, sementara lingkungan yang negatif bisa membuat kita sulit untuk maju. Jadi penting untuk memilih dengan siapa kita berinteraksi dan apa yang kita konsumsi setiap hari. Pada akhirnya semua kembali pada satu hal, yaitu pilihan. Kita selalu punya pilihan, meskipun terkadang tidak mudah. Kita bisa memilih untuk tetap diam, atau kita bisa memilih untuk bergerak. Kita bisa memilih untuk terus menunda, atau kita bisa memilih untuk mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita selain diri kita sendiri. Orang lain bisa membantu, tapi mereka tidak bisa menjalani hidup kita. Jadi keputusan ada di tangan kita. Jika terus menunggu, yang akan terjadi adalah kita semakin terbiasa untuk menunda. Dan semakin lama kita menunda, semakin sulit untuk memulai. Tapi jika kita mulai sekarang, sekecil apapun langkahnya, kita sudah berada satu langkah lebih maju. Jangan tunggu sampai keadaan memaksa kita untuk berubah. Jangan tunggu sampai semuanya hilang baru kita sadar pentingnya sesuatu. Jangan tunggu sampai penyesalan datang baru kita ingin memperbaiki. Lakukan sekarang, selagi masih ada waktu. Lakukan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kadang kita terlalu fokus memperbaiki hal-hal besar, sampai lupa bahwa hidup sebenarnya dibentuk oleh hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Kita berpikir perubahan harus dimulai dari sesuatu yang besar, drastis, dan langsung terlihat hasilnya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Perubahan besar lahir dari konsistensi terhadap hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele. Bangun sedikit lebih awal, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan, memilih untuk tetap disiplin saat tidak ada yang melihat, atau sekedar menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya akan terasa jauh ke depan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka meremehkan kekuatan dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita sering ingin hasil yang cepat tanpa mau menjalani prosesnya. Kita ingin berubah dalam semalam, ingin langsung berhasil, ingin langsung terlihat berbeda. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa kecewa dan akhirnya berhenti. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Perubahan butuh waktu, dan proses itu seringkali tidak nyaman. Tapi justru disitulah letak nilai dari perubahan itu sendiri. Ketika kita tetap bertahan meskipun hasilnya belum terlihat, disitulah karakter kita sedang dibentuk. Ada juga kecenderungan untuk hanya bergerak ketika ada dorongan dari luar. Kita baru semangat ketika ada motivasi, ketika ada orang yang mendukung, atau ketika keadaan memaksa. Tapi ketika semua itu hilang, kita kembali diam. Ini yang membuat kita sulit untuk konsisten. Karena kita menggantungkan tindakan kita pada hal-hal yang tidak selalu ada. Padahal yang paling penting adalah dorongan dari dalam diri. Kesadaran bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hidup kita ke depan. Kita juga perlu berhenti mencari alasan untuk menunda. Seringkali kita mengatakan bahwa kita tidak punya waktu, padahal sebenarnya kita punya, hanya saja kita menggunakannya untuk hal lain. Kita bilang kita tidak punya kesempatan, padahal kesempatan itu ada, hanya saja kita tidak mau mengambilnya. Kita bilang kita belum siap, padahal kesiapan itu datang dari proses, bukan dari menunggu. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu bahwa hidup tidak menunggu kita. Waktu akan terus berjalan dengan atau tanpa kita. Dan jika kita tidak bergerak, kita akan tertinggal. Bukan tertinggal dari orang lain, tapi tertinggal dari potensi diri kita sendiri.
Kita akan melihat orang lain berkembang, sementara kita masih berada di tempat yang sama. Dan itu bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mulai. Kita juga perlu mulai memperhatikan apa yang kita pikirkan setiap hari. Karena pikiran akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan membentuk kebiasaan. Jika kita terus berpikir negatif, meragukan diri sendiri, atau merasa tidak mampu, maka itu akan tercermin dalam tindakan kita. Tapi jika kita mulai mengubah cara berpikir, sedikit demi sedikit, maka tindakan kita juga akan berubah. Mengubah cara berpikir bukan berarti berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi lebih kepada memilih untuk melihat kemungkinan, bukan hanya masalah. Memilih untuk percaya bahwa kita bisa belajar, bukan hanya fokus pada kegagalan. Memilih untuk terus mencoba, meskipun belum berhasil. Kita juga perlu belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan kita. Akan ada yang meragukan, akan ada yang tidak mendukung, bahkan mungkin ada yang meremehkan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Karena hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang menjalani apa yang kita yakini. Seringkali kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, sampai lupa bahwa yang paling penting adalah membuktikan kepada diri sendiri. Bahwa kita bisa berubah, kita bisa berkembang, dan kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah belajar untuk sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tetap berjalan meskipun hasilnya belum terlihat. Sabar dalam proses, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan sabar dalam menunggu hasil. Karena pada akhirnya, semua yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, akan membentuk hidup kita di masa depan. Jadi jika ada sesuatu yang ingin diubah, jangan tunggu sampai nanti. Mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, dan lakukan secara konsisten. Ada momen dalam hidup di mana kita merasa lelah, bukan karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tapi karena terlalu lama memikirkan tanpa melakukan apa-apa. Pikiran kita penuh dengan rencana, keinginan, dan harapan, tapi semuanya hanya berhenti di kepala, tidak pernah benar-benar diwujudkan. Dan tanpa sadar, itu membuat kita merasa stagnan. Kita tahu ada sesuatu yang perlu dilakukan, tapi kita menunda. Kita tahu ada perubahan yang harus dibuat, tapi kita menunggu. Dan semakin lama kita menunggu, semakin berat rasanya untuk memulai. Bukan karena semakin sulit, tapi karena kita sudah terlalu nyaman dengan keadaan yang ada. Zona nyaman memang terasa aman, tapi disitulah banyak potensi kita terkubur. Kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kita tidak berkembang. Kita merasa tidak ada masalah, padahal sebenarnya kita hanya menghindari tantangan. Keluar dari zona nyaman bukan berarti harus langsung melakukan sesuatu yang besar, tapi cukup dengan melakukan hal yang sedikit berbeda dari biasanya. Mengambil keputusan yang selama ini kita hindari, mencoba sesuatu yang baru, atau bahkan sekadar berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Seringkali, yang kita butuhkan bukan motivasi tambahan, tapi keberanian untuk memulai. Karena setelah kita mulai, kita akan belajar banyak hal di sepanjang perjalanan. Kita akan belajar dari kesalahan, kita akan menemukan cara yang lebih baik, dan kita akan menjadi lebih kuat. Kita juga perlu berhenti menunggu validasi dari orang lain. Tidak semua hal yang kita lakukan harus disetujui oleh orang lain. Tidak semua keputusan harus dipahami oleh orang lain. Selama kita tahu apa yang kita lakukan benar, maka itu sudah cukup. Menunggu validasi hanya akan membuat kita ragu untuk melangkah. Kita akan terus bertanya, apakah ini benar? Apakah ini cukup baik? Bagaimana kalau orang lain tidak suka? Dan akhirnya, kita tidak melakukan apa-apa. Padahal, hidup ini adalah tentang mencoba dan belajar. Tidak ada jaminan bahwa semua yang kita lakukan akan berhasil. Tapi jika kita tidak mencoba, kita sudah pasti tidak akan berhasil. Kita juga perlu belajar untuk mengelola ekspektasi. Tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana. Akan ada hambatan, akan ada kegagalan, dan akan ada momen di mana kita merasa ingin menyerah. Tapi itu semua adalah bagian dari proses. Yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak, bukanlah seberapa sedikit mereka gagal, tapi seberapa tangguh mereka bertahan ketika menghadapi kegagalan. Apakah mereka berhenti, atau mereka belajar dan mencoba lagi? Selain itu, penting juga untuk menjaga komitmen terhadap diri sendiri.
Banyak dari kita yang mudah berjanji, tapi sulit untuk menepati. Kita bilang akan berubah, tapi tidak benar-benar melakukannya. Kita bilang akan mulai, tapi terus menunda. Jika kita tidak bisa mempercayai diri sendiri, maka akan sulit untuk membangun sesuatu yang besar. Jadi mulailah dari hal kecil, dari komitmen kecil yang bisa kita tepati. Dan dari situ, kita bisa membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita, yang mungkin tidak langsung terlihat tapi sangat berarti. Cara kita berpikir yang mulai berubah, cara kita merespon sesuatu yang mulai lebih tenang, atau cara kita melihat hidup yang mulai lebih jernih. Semua itu adalah bagian dari proses yang tidak boleh diremehkan. Karena pada akhirnya, perubahan terbesar bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa kita menjadi. Dan jika kita ingin hidup yang berbeda, maka kita harus berani melakukan hal yang berbeda. Tidak bisa terus melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Jadi jika selama ini kita hanya diam, maka sekarang saatnya untuk bergerak. Seringkali, kita merasa hidup berjalan begitu saja tanpa arah yang jelas, seperti mengikuti arus tanpa benar-benar tahu kemana kita akan sampai. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama, tanpa ada perubahan yang berarti. Kita bangun, melakukan aktivitas seperti biasa, lalu tidur lagi, dan begitu terus berulang. Tidak ada yang salah dengan rutinitas, tapi jika kita tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi, kita bisa saja terjebak dalam pola yang tidak membawa kita kemana-mana. Kita perlu sesekali berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah hidup yang sedang dijalani ini benar-benar yang kita inginkan? Atau hanya sesuatu yang kita jalani karena sudah terbiasa? Pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam. Karena seringkali kita menjalani hidup bukan berdasarkan pilihan sadar, tapi berdasarkan kebiasaan dan tekanan dari luar. Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalamnya merasa kosong. Mereka melakukan apa yang dianggap benar oleh orang lain, tapi tidak pernah benar-benar merasa puas. Dan ini terjadi karena mereka tidak pernah benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Mengenal diri sendiri adalah proses yang tidak mudah, tapi sangat penting. Kita perlu tahu apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita merasa hidup, dan apa yang benar-benar kita inginkan. Tanpa itu, kita akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita juga perlu belajar untuk mendengarkan diri sendiri. Bukan hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi juga apa yang kita rasakan di dalam. Karena seringkali, jawaban yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Selain itu, penting juga untuk mulai menetapkan batas. Tidak semua hal harus kita lakukan, tidak semua permintaan harus kita penuhi, dan tidak semua orang harus kita bahagiakan. Kita juga punya hak untuk memilih apa yang baik untuk diri kita. Menetapkan batas bukan berarti egois, tapi bentuk dari menghargai diri sendiri. Karena jika kita terus mengorbankan diri untuk orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, pada akhirnya kita akan kelelahan. Kita juga perlu belajar untuk mengatakan tidak. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan, terutama jika kita terbiasa ingin menyenangkan semua orang. Tapi jika kita terus mengatakan iya pada semua hal, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Hidup ini bukan tentang menjadi segalanya untuk semua orang, tapi tentang menjadi diri sendiri dengan jujur, dan itu membutuhkan keberanian. Kita juga perlu mulai menghargai proses. Tidak semua hal akan langsung terlihat hasilnya, tapi itu bukan berarti tidak ada kemajuan. Kadang kemajuan itu kecil dan tidak terlihat, tapi tetap berarti. Yang penting adalah kita terus bergerak, terus belajar, dan terus mencoba. Karena dengan begitu, kita akan semakin dekat dengan versi terbaik dari diri kita. Dan jika ada sesuatu yang selama ini ingin dilakukan, tapi terus ditunda, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai. Tidak perlu menunggu lagi, tidak perlu berpikir terlalu lama. Cukup mulai dan lihat kemana itu akan membawa kita. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang tidak berhenti. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi mereka berhenti di tengah jalan. Mereka menyerah ketika keadaan tidak sesuai harapan, ketika hasil tidak segera terlihat, atau ketika mereka merasa lelah.
Padahal, seringkali yang dibutuhkan hanya sedikit lagi usaha, sedikit lagi kesabaran, sedikit lagi waktu. Tapi karena kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan hasil, kita memilih untuk berhenti. Dan itu yang membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak perlu merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain sudah lebih dulu mencapai sesuatu. Karena setiap perjalanan itu berbeda, dan membandingkan diri hanya akan membuat kita kehilangan fokus. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita perbaiki, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari kemarin. Kita juga perlu belajar untuk menikmati proses. Tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga menghargai setiap langkah yang kita ambil. Karena jika kita hanya fokus pada hasil, kita akan mudah merasa kecewa. Tapi jika kita bisa menikmati proses, maka perjalanan itu sendiri akan terasa lebih bermakna. Kita akan lebih sabar, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Selain itu, penting juga untuk menjaga harapan. Bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang disertai dengan tindakan. Harapan yang membuat kita terus bergerak meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Kita juga perlu belajar untuk bangkit ketika jatuh. Tidak ada orang yang selalu berhasil dalam setiap langkahnya. Semua orang pasti pernah gagal, pernah kecewa, dan pernah merasa tidak mampu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons kegagalan itu. Apakah mereka berhenti atau mereka bangkit dan mencoba lagi? Dan jika ada satu hal yang perlu diingat, itu adalah bahwa hidup ini terus berjalan. Tidak peduli apakah kita siap atau tidak, waktu akan terus bergerak. Jadi daripada terus menunda, lebih baik mulai sekarang. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan jalani hidup dengan lebih sadar. Karena pada akhirnya, kita tidak ingin melihat ke belakang dengan penyesalan. Kita ingin melihat ke belakang dengan rasa bangga bahwa kita sudah mencoba, sudah berusaha, dan sudah melakukan yang terbaik. Jadi sebelum semuanya terlambat, lakukan sekarang. Jangan tunggu lagi.